Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada seluruh tamu undangan yang malam ini hadir. Wabil khusus yang pertama yang saya hormati kepada seluruh Dewan Syuro Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah telah hadir bersama kita yang kita sangat hormati seluruh Dewan Syuro kita, Al-Ustaz Nana Sukmana, Al-Ustaz Muhammadin Sajili. Ustaz Dedi ke sini, Ustaz Dedi ke depan. Ustaz, sini Ustaz. Ustaz Nana Anom, Ustaz Miswanto, Ustaz Herawan, Ustaz Haji Dedi, dan juga kita patut doakan kepada Dewan Syuro kita yang telah mendahului kita, yaitu Ustaz Irwan almarhum Ustaz Irwan Bangsawan, Ustaz Firman, yang mudah-mudahan beliau-beliau yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik, diberikan kenikmatan di alam kuburnya, dan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran pengurus DKM, sahabat-sahabat saya seperjuangan yang tiap hari tanpa lelah, tiap minggu, tiap bulan dengan seluruh kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah dikeluarkan, baik tenaga, pikiran, materi dan lainnya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Yang saya hormati kepada pengurus wilayah sebagai partner dari DKM Masjid Al-Muhajirin, baik RT 3 maupun RT 04, yang alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini, Bapak RT Mutarom dan juga Bapak RT Sukirman beserta seluruh stafnya dan jajarannya. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus Majelis Taklim ibu-ibu dan jajarannya, wabil khusus kepada Bunda Caca dan juga pengurus amanah berbagi ibu-ibu Blok E, dan juga yang saya hormati tidak lupa kepada Bapak Slamet sebagai Wakadus Desa Sukaraya, dan juga yang saya hormati kepada seluruh keluarga yang juga baik sebagai di sini sebagai pengurus juga dan juga sebagai partner kita dengan kewilayahan yang berjuang luar biasa, sehingga apa-apa yang kita mau, apa-apa yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang saya hormati kepada pengurus remaja dan juga anak-anak yang alhamdulillah juga yang dibimbing ya oleh Ustaz Purwono bisa berjalan dengan baik walaupun yang masih banyak kekurangan. Dan juga yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan yang saat ini hadir, yang mohon maaf ya tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim
dan hormat saya kepada seluruh saudaraku sekalian ahli masjid, ya, ahli dalam kegiatan-kegiatan masjid, yang mudah-mudahan dengan yang saya sebutkan ahli masjid adalah ahli yang dalam hatinya terkait dengan masjid, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji barang siapa yang hatinya terkait dengan masjid akan mendapatkan naungan di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara sekalian, ya, pada malam hari ini saya sebagai ketua DKM periode 2020 sampai 2022 yang merupakan periode kedua sebagai ketua DKM di Masjid Al-Muhajirin, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan semua kegiatan ataupun semua apa-apa yang sudah dilakukan, baik kelebihan, kekurangan maupun hal-hal yang lain, ingin saya sampaikan di periode terakhir ini. Yang mudah-mudahan tadi dalam paparan yang sudah ya, dijelaskan secara detail oleh sekretaris saya Mas Gading, yang mudah-mudahan nanti setelah pemaparan saya ini bisa diterima oleh saudara sekalian. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah rasa terima kasih saya kepada seluruh, yang pertama adalah teman-teman saya seperjuangan, baik pengurus harian maupun yang lainnya, dan juga rasa terima kasih saya kepada pengurus wilayah seluruhnya yang menjadi partner kerja dari DKM, yang tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama yang baik dengan pengurus wilayah. Terima kasih saya juga tidak lupa kepada seluruh Dewan Suro yang selalu membimbing, mengingatkan, bahkan menegur semua apa-apa yang saya lakukan beserta jajaran pengurus DKM. Dan terima kasih saya kepada seluruh pengurus dari Majelis Taklim ibu-ibu, juga stakeholder dari Majelis Taklim ibu-ibu, baik itu amanah berbagi, yang begitu pun dengan pengajian-pengajiannya yang sangat luar biasa membantu ya kegiatan-kegiatan dari DKM Masjid Al-Muhajirin. Dan tidak lupa pula rasa terima kasih saya kepada seluruh para remaja, ya, dan juga kepada seluruh saudara sekalian yang semuanya ya, mungkin ya, tidak bisa saya gambarkan, ya, tapi dengan bantuan dan apa-apa yang sudah saudara sekalian bantu kepada DKM Masjid Al-Muhajirin, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang menjadi target dari DKM Masjid Al-Muhajirin, walaupun banyak kekurangan, bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin dan juga teman-teman pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin mengucapkan beribu maaf atas segala kesalahan, atas segala kealpaan, atas segala kekurangan, baik dari segi ucapan, tingkah laku, maupun kegiatan-kegiatan yang memang masih banyak kekurangan di sana sini. Ya, saya secara pribadi dan teman-teman pengurus DKM, atas apa yang tadi saya sampaikan tadi, mohon di kesempatan di malam terakhir ini, atas keputusan saya secara pribadi dan juga teman-teman, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan seluas-luasnya di dunia wal akhirah. Dimaafkan gak bapak-bapak, ibu-ibu?
alhamdulillah ya. Karena Pak, yang namanya pengurus Pak, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, takutnya Pak, mungkin ada sesuatu yang kita tidak terasa salahnya, atau dosa perdosaan yang mungkin ya tidak apa namanya ya, tidak sadar ya, mungkin bahkan mungkin ngambil sesuatu ya, hak bapak atau hak ibu yang ya tanpa kesengajaan, mungkin ya bisa jadi minjem gelas atau pecah piring atau segala macam ya, atau mungkin inventaris yang rusak segala macam ya, mohon Pak ya, itu adalah bukan kesengajaan, itu adalah mungkin kealpaan kita, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Yang kedua, yang ketiga ya, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengalaman saya. Mungkin di sini pengalaman yang saya maksud adalah apa-apa yang sudah dilakukan dan mungkin ada segi positifnya, dan mungkin akan saya sampaikan masih ada kekurangannya, dan mungkin ini bisa menjadi nanti sekaligus gambaran atau patokan apa yang mestinya nanti dilakukan oleh penduduk yang akan datang. Di poin yang ketiga ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, berangkat dan berawal di periode pertama, alhamdulillah kita di periode yang kedua 2020-2022 tetap melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan, baik secara materi maupun secara rohani. Mungkin masih ingat ya, periode dulu pada saat beranjak apa namanya nih, kusen aja masih kayu ya dulu ya, itu saya masih ingat, masih kayu, masih apa namanya, waktu itu masih ada keraguan untuk bagaimana kita memulai meningkatkan pembangunan sampai lantai 2. Tapi alhamdulillah dengan dukungan dan keberanian kita semuanya untuk bisa memulai, dan alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit sampai sekarang bisa berjalan dengan baik walaupun banyak kekurangan. Sampai step ini kita patut bersyukur Pak ya. Kalau kita hitung mendapatkan uang sekian ya Pak ya, mungkin kalau kita hitung tadi seperti apa yang digambarkan ya, kita mungkin sudah mendekati mungkin bisa sampai 1 miliar Pak. Kalau untuk mendapatkan uang sekaligus sangat sulit. Tetapi ini kegembiraan saya apa namanya, bahwa Masjid Al-Muhajirin ini benar-benar sumber daya yang murni 100% dari warga. Kita patut bersyukur Pak, masih tetap semangat, masih tetap girohnya tetap ada, dengan 100% perjuangan warga sampai ke tahap ini ya, walaupun nanti masih ada kekurangan-kekurangan dari segi materi ya, alhamdulillah. Bahkan mungkin ya, dulu jalan masih belum dicor segala macam, ini adalah banyak juga kontribusi dari DKM ya, yang bekerja sama dengan pengurus wilayah sehingga bisa kita sampai ke tahap ini. Begitu pula kegiatan-kegiatan Pak. Kegiatan-kegiatan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sampai ke tahap ini. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan bukan hanya fisik, tapi benar-benar adalah juga kegiatan secara rohani, bukan hanya lingkup Masjid Al-Muhajirin. Saya sedikit paparkan Pak. Alhamdulillah relasi kita sekarang sudah menjangkau bukan hanya internal, dan mungkin ini bisa nanti dilanjutkan. Relasi kita sekarang sudah melangkah sangat jauh. Alhamdulillah
Masjid Al-Muhajirin adalah masjid yang pertama yang berkolaborasi dengan Porkami. Bahkan pembentukan Porsami, ya, forum silaturahmi masjid musola sekecamatan Karangbahagia tercetus dan dicetuskan di Masjid Al-Muhajirin. Bahkan studi bandingnya Porkami, ya, masjid musola se-Cikarang Raya, Kabupaten Bekasi berarti ya, itu juga pertama dilakukan di Masjid Al-Muhajirin. Kita patut bersyukur. Bahkan relasi kita dengan kewilayahan, baik itu desa, kecamatan, dengan Departemen Agama, kita sudah alhamdulillah sangat-sangat dekat hubungannya. Bahkan ya, DKM Masjid Al-Muhajirin lah yang saat ini mempunyai paling lengkap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya, saya tanya ke DKM Masjid belum selengkap kita. Kita punya marbot, kita punya apa? Majelis taklim yang juga hanya satu-satunya mungkin di DKM yang mendapatkan sertifikat majelis taklim, dan ID SIMAS yang terdaftar di Kementerian Provinsi. Alhamdulillah kita sudah dapatkan. Cuma memang ada sedikit kekurangan, Pak. Dan ini bukan tidak kita berusaha di periode saya, di periode teman-teman ini. Kita berusaha kemarin membuat yayasan DKM Al-Muhajirin, Pak. Ini masih dalam tahap penyelesaian, sampai saat ini belum selesai, Mas. Doakan, Pak. Mungkin periode berikutnya kita bisa selesaikan. Ini butuh energi yang luar biasa, Pak. Bukan hanya energi, tapi juga biaya yang tidak sedikit. Ya, mudah-mudahan di periode berikutnya yayasan yang kita dapat dapatkan bisa kita dapat di periode berikutnya. Dan juga ke Bapak-bapak sekalian saya sampaikan juga, bukan kita tidak berusaha untuk membantu dari pihak luar atau menerima bantuan dari pihak luar. Kita sangat berusaha. Salah satunya kita kemarin sebelumnya adalah minta ke minta bantuan ke Qatar Foundation. Mas Nur Ari ya bisa sebagai saksinya. Kita sudah sampai buat berkali-kali, buat sampai berulang-ulang, ya kan? Sampai kita datangin berulang-ulang, tapi ya namanya rezeki belum sampai. Bahkan saya pribadi sampai terakhir itu ada dari Saudi ya. Bahkan saya DPS sekali, sampai pernah saya DPS secara pribadi saking semangat ya, walaupun hangus ya, wis nggak apa-apa. Bahkan terakhir kita sampai sekarang meminta bantuan dari pihak luar eksternal dari Departemen Agama ya, Mas ya. Sampai sekarang sudah posisi kemana? Di link sampai ke Bimas Islam ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, ingin saya sampaikan ya, mungkin kekurangan yang tadi saya sampaikan, yayasan yang kita belum dapat, ya, bantuan-bantuan yang tadi kita belum dapat, itu adalah salah satu PR nanti mungkin yang periode yang akan datang bisa selesaikan. Berikutnya ingin saya sampaikan bahwa masih ada memang sedikit ya, kekurangan di periode saya yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang penanganan kegiatan remaja. Memang ini luar biasa liku-likunya, ya, luar biasa tantangannya, Pak. Di periode dulu sebelum 2002 baru pertama kita sampai kalau nggak salah hampir 2-3 kali perubahan dari pembentukan pengurusan remaja. Di 2002 ini sampai mungkin lebih dari 2 kali, Pak. Karena memang remaja perlu ekstra keras, Pak. Memang disinilah kita perlu berkontribusi, Pak. Kontribusinya
adalah apa Pak? Adalah dari orang tua ya kita ini Pak sebenarnya. Jadi kelemahan kita sekarang yang ingin saya sampaikan adalah kegiatan remaja tidak didukung oleh orang tuanya. Ini yang saya sangat susah Pak, dan mungkin sedikit ya unek-unek saya dan juga pengurus Pak. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, program yang sudah kita ini, tapi orang tua ini sepertinya kurang respon. Contoh saja, contoh mudah saja Pak. Pada saat Ramadan sajalah, jangan bulanan, jangan mingguan. Pada saat Ramadan saja, kita ada kegiatan, kita ada program, kita sosialisasikan, kita woro-woro, tapi tanggapan orang tua sangat minim. Untuk mendorong anak-anak ke situ susah. Ini mungkin PR kita bersama Pak, bukan PR DKM Pak, PR kita bersama. Mungkin sebagai orang tua itu bagaimana caranya ya doronglah supaya apa? Paling tidak ya bisa mendekat ke masjid, supaya apa? Kalau sudah mendekat ada orang tua, masa sih orang tuanya yang nyuruh gitu kan? Dan ada wewenang dari orang tua ke DKM, masa sih kan? Kita lihat jalan. Oke, ini yang poin ketiga Pak yang ingin saya sampaikan. Yang keempat adalah mungkin ini motivasi. Motivasi mungkin nanti ke pengurusan yang akan datang dari saya pribadi. Dengan pengalaman 2 periode yang saya sampaikan, bahwa Pak ya, sebagai ketua DKM dan saya ngobrol dengan banyak ketua DKM, kalau mau jujur, mungkin dari periode pertama, periode Ustaz Dedi, Ustaz Irwan, nggak ada apa yang menjadi ketua DKM, nggak ada, serius. Bahkan mungkin saya, kalau dibilang siap Pak, nggak ada yang siap. Kalau dibilang mau, nggak akan ada yang mau. Kalau dibilang pinter Pak, nggak usah pinter saudara. Ini segera motivasi Pak. Karena memang Pak, sebagai ketua DKM lika-likunya luar biasa. Apalagi mungkin pada saat event-event atau momentum-momentum tertentu yang menjadikan masjid itu sebagai simbol yang mungkin tanda kutip bisa dimanfaatkan. Benar Pak? Periode saya sudah kita lalui Pak. Mungkin dulu pada saat pemilihan presiden, ya ada cebong kampret segala macam. Waduh, luar biasa Pak tantangan. Bahkan kemarin COVID, luar biasa tantangannya Pak. Ya mungkin bukan hanya di sekelas masyarakat, bahkan mungkin sekelas masjid saja bisa banyak gesekan begini ini. Dan inilah ya saya sebagai motivasi kedua DKM mempunyai posisi yang memang sangat vital karena ini menyangkut masyarakat banyak. Dan saya ya sebagai ketua DKM 2020 meminta siapapun nanti yang akan jadi ketua DKM baru, yang pertama yang perlu dipegang adalah pertama ya Pak, kejujuran. Kejujuran terkait dengan transparansi. Saya sampai sekarang Pak nggak megang duit, yang nggak megang rekening, nggak megang ATM. ATM tiga-tiganya saya sebarkan, marbuat yang tadi taklim, satu lagi di 3 orang staff saya. Rumah tangga ada yang pegang uangnya di bendahara, PHBI ada yang pegang bajis, saya hanya sebagai jasman saja. Saya hanya sebagai perantara saja, bahwa ente boleh keluarin, ente boleh tahan. Jasmani saya, yang melanggar saya tegur, itu saja. Dan alhamdulillah mungkin di periode saya
uang tidak ada yang ngalir ngidul kemana-mana Pak. Karena saya bilang siapapun yang memakai uang masjid datang dulu ke saya, datang ke rumah saya, izin ke saya nggak akan keluarkan sebelum ada izin dari berapapun. Kalau ada komitmen silahkan, kalau enggak makanya alhamdulillah Pak aman. Ya mungkin ini juga pengalaman saya, silahkan nanti dipakai di produk-produk. Dan sedikit lagi ya sebagai motivasi Pak. Yang paling krusial adalah memang harus banyak-banyak sabar Pak. Sabar dalam arti harus pandai mengendalikan emosi. Kalau mau emosi mah Pak, ya emosi ya, ini sekedar motivasi. Sampai ke tangan ibarat kata. Udahlah mundurin diri atau sejelek perkataan itu. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Tapi mungkin ya, inilah perlu kedewasaan kita dalam memimpin. Perlu kedewasaan kita nanti dalam bertindak. Perlu kedewasaan kita untuk menjas maslahat, madorot, dan ini memang perlu banyak-banyak diskusi baik dengan teman maupun dengan luar seluruh. Yang mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, ya, yang poin yang keempat sekedar motivasi ya, kepada teman-teman saya nanti yang sudah mungkin akan dipilih untuk menjadi ketua DKM. Tapi satu ya, saya meminta, mungkin ini juga tidak disampaikan dari kemarin, bahwasanya ketua DKM sudah beberapa periode dari Ustaz Dedi, almarhum Ustaz Irwan, Ustaz Iswanto, itu semuanya ada di RT4 Pak. Ya saya sih berharap ya untuk periode ini paling tidak bergeser sedikit Pak ke RT3 ya supaya balance Pak ya, supaya balance RT3 Pak. Jadi jangan RT4 sentris ibaratnya, bahkan banyak sekali ibu juga di RT4 ya kan, ya sedikit geser ya. Mudah-mudahan Pak dengan pengalaman-pengalaman yang ada yang sudah kita lakukan, dan Masjid Al-Muhajirin ya, sudah mempunyai ciri khas, sudah mempunyai pakem, dan ini bukan hanya dirasakan oleh Blok D saja, tapi seluruh Perumahan Sukarya Indah merasakan bahwa Al-Muhajirin beda. Al-Muhajirin mempunyai pakem, Al-Muhajirin mempunyai ciri khas. Tolong ciri khas dan pakem ini tetap dipertahankan. Ya, itu saja ya dari saya sebagai pribadi dan juga sebagai ketua DKM periode 2020-2022. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dari poin 1 sampai 4, yang mudah-mudahan yang benarnya ya bisa diteruskan, yang bagusnya bisa diteruskan, untuk kelemahan-kelemahannya tadi nanti bisa diperbaiki di periode yang akan datang. Ya mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kelapaan, mohon dimaafkan di dunia wal akhirat oleh semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga, dan juga lingkungan semuanya. Nah, untuk ini yang terakhir ya, dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Gading, saya ingin bertanya sebagai pimpinan dari DKM Masjid Al-Muhajirin 2020-2022, apakah LPJ laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan diterima atau tidak? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, LPJ 2020-2022 telah diterima. Mudah-mudahan bisa maslahat ya, bisa terus diperjuangkan kebaikan yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan kekurangan yang tadi saya sampaikan bisa dilanjutkan oleh periode yang akan datang. Itu yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.